salam sejahtera untuk dulur-dulurku semua dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya di channel Tubagus Lonjono. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara sedikit mengenai evolusi ajaran tasawuf. Jadi ajaran tasawuf telah mengalami sebuah evolusi yang sangat panjang. Dari mulai tasawuf pada masa awal yang konsentrasinya lebih kepada praktek zuhud. Dengan sederhana sampai pada masa ketika tasawuf menjadi sebuah gerakan intelektual. Tasawuf dengan lebih sederhana berkonsentrasi ke sebuah ajaran zuhud pada abad ke-1 sampai abad ke-3 Hijriah. Di antara tokoh-tokohnya adalah Imam Ibnul Mubarak dan Sahal at-Tustari. Tasawuf kemudian berevolusi menjadi sebuah gerakan perlawanan terhadap budaya dengan menjaga jarak dari kemewahan-kemewahan duniawi. Hal ini terjadi ketika umat Muslim mulai merasakan keuntungan material atau saat secara politis berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di luar bangsa Arab, terutama pada masa dinasti Abbasiyah. Gerakan tasawuf ini menjadi sebuah gerakan yang melawan tendensi budaya pada saat itu. Tasawuf sebagai praktek yang menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi dan menjadi sesuatu hal yang positif seperti mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Setelah itu di era-era berikutnya adalah tasawuf berevolusi menjadi sebuah gerakan yang mulai berkonsentrasi pada intelektual. Hal ini terjadi ketika perkembangan pengetahuan di dunia Islam sudah terlihat begitu pesat, dikodifikasikan secara sistematis yang dipelopori oleh Imam Al-Qushairi dengan karyanya yang berjudul Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Berikutnya, banyak ulama yang menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan ajaran-ajaran tasawuf, hingga muncullah Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang mengarang sebuah kitab Ihya Ulumuddin dengan corak tasawuf amali, yaitu tasawuf praktek. Kitab tersebut yaitu Ihya Ulumuddin merupakan cerminan yang nyata pada praktek tasawuf saat itu. Lalu pada era berikutnya lagi mulai muncul tasawuf dengan karakter falsafi dengan tokoh-tokoh ulamanya seperti Mansur Al-Hallaj, Abu Yazid Al-Bustami, terus ada lagi Ibnu Farid, dan sampai pada puncaknya adalah Syekh Ibnu Arabi. Kata tasawuf masuk ke wilayah Nusantara. Ketika tasawuf masuk ke wilayah Nusantara,
pada abad ke-13 Hijriah. Ajaran ini sudah sangat matang dengan kedua coraknya, baik itu tasawuf falsafi maupun amali. Lalu bagaimana karakter maupun sejarah tasawuf di Nusantara ini? Yang sudah kita bahas tadi, ada dua karakter tasawuf yang muncul di Nusantara ini, yaitu karakter tasawuf falsafi dan juga tasawuf amali. Keduanya sudah berada di Nusantara sejak pertama kali Islam masuk ke wilayah ini, yaitu pada abad ke-13 Masehi. Di antara bukti-buktinya keberadaan itu dengan keberadaan sebuah kitab, yaitu At-Tuhfah Al-Mursalah, karya Imam Al-Burhanpuri. Ihsan Kamil juga ada karya Abdul Karim Al-Jili, juga ada Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, dan lain-lain sebagainya. Bahkan konsep Ihsan Kamil karya Imam Al-Jili tersebut saat itu sangat menarik para tokoh-tokoh pada masa-masa tertentu, ya, masa-masa tersebut, ya. Tidak hanya bagi Wali Songo, akan tetapi juga bagi para raja-raja, bangsawan, dan lain-lain sebagainya. Di antara dua karakter tasawuf tersebut, yang paling berpengaruh adalah tasawuf amali. Hal inilah yang menjadikan kitab Imam Al-Ghazali menjadi salah satu rujukan atau kiblatnya tasawuf NU pada masa itu, yaitu ketika masa-masa awal kejayaan Nahdlatul Ulama, selain Imam Junaidi Al-Baghdadi. Ya, meskipun dari pendiri tokoh organisasi Nahdlatul Ulama sendiri, yaitu beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, lebih memilih kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaahnya menggunakan tasawuf daripada Abul Hasan Asy'adzili.